Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Iko Pandeo Karsawan dengan NIM 2211031571 kelas 3M. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan dua materi yang saya dapat di kelompok. Yang pertama, pengertian penilaian individu dan kelompok. Penilaian individu dan kelompok adalah proses penting dalam berbagai konteks seperti pendidikan, pekerjaan, dan penelitian. Penilaian individu bertujuan untuk mengukur kinerja, kompetensi, atau karakteristik individu, sedangkan penilaian kelompok berfokus pada hasil dan dinamika kerjasama dalam kelompok. Tujuan dari penilaian individu dan kelompok mencakup pengukuran, pencapaian, pengembangan, dan evaluasi. Cara penilaian individu dan kelompok dilakukan: 1. Evaluasi kinerja. Penilaian individu di tempat kerja sering melibatkan evaluasi kinerja. Dan 2. Tes psikologi digunakan tes psikologi seperti tes kepribadian, tes bakat, atau tes pengetahuan untuk mengukur karakteristik pribadi. 3. Penilaian tertulis memberikan latihan menulis seperti esai, laporan, atau menjawab pertanyaan untuk mengukur pemahaman atau keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya 4. Pemeliharaan melakukan wawancara dengan individu untuk mengukur pemahaman, sikap, atau pengetahuan mereka mengenai topik tertentu. 5. Portofolio membuat dan mengevaluasi portofolio yang menyertakan contoh pekerjaan atau proyek individu sebagai indikator kinerja. 6. Pengamatan langsung melakukan observasi langsung untuk menilai keterampilan atau perilaku individu dalam situasi kehidupan nyata. Sekian dari saya. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang dan mengimplementasikan sistem penilaian yang efektif dan efisien untuk individu dan kelompok. Nah, berikut ada beberapa faktor kuncinya. Yang pertama ada tujuan penilaian. Pertama-tama, kita perlu memahami dengan jelas tujuan dari penilaian tersebut. Apakah itu membentuk pengembangan individu, penilaian kerja kelompok, atau tujuan lainnya. Tujuan ini akan membantu menentukan jenis penilaian yang paling tepat atau sesuai. Nah, yang kedua ada kriteria penilaian. Jadi, tentukan kriteria yang akan digunakan untuk menilai individu maupun kelompok. Nah, kita perlu memastikan kriteria-kriteria itu relevan dengan tujuan penilaian dan mencakup aspek-aspek yang ingin dievaluasi. Selanjutnya, yang ketiga ada metode penilaian. Jadi kita perlu memilih metode penilaian yang sesuai dengan tujuan dan kriteria. Metode penilaian bisa berupa penugasan proyek, ujian tertulis, wawancara, atau kombinasi dari berbagai metode. Selanjutnya, yang keempat ada alat penilaian. Kita perlu memastikan alat penilaian yang valid dan reliable. Hal ini berarti alat tersebut benar-benar mengukur seharusnya yang diukur dan memberikan hasil yang konsisten. Selanjutnya, yang kelima ada
proses penilaian. Tentunya bagaimana proses penilaian akan dilakukan. Hal ini akan mencakup jadwal penilaian, siapa yang akan melakukan penilaian, dan bagaimana data akan dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya yang keenam ada umpan balik. Pastikan ada mekanisme umpan balik yang efektif kepada individu ataupun kelompok. Jadi individu yang akan dinilai maupun kelompok yang akan dinilai. Umpan balik ini harus konstruktif dan membantu mereka untuk mengembangkan diri. Selanjutnya yang ketujuh ada keterbukaan dan transparansi. Pastikan sistem penilaian bersifat terbuka dan transparan. Individu atau kelompok yang dinilai harus memahami kriteria yang proses penilaian yang akan digunakan. Nah, yang kedelapan, pertimbangkan kebutuhan khusus. Jadi kita perlu memperhatikan kebutuhan khusus individu maupun kelompok. Misalnya nih, apakah ada perluasan untuk individu dengan disabilitas atau kebutuhan khusus lainnya. Yang kesembilan, yaitu ada pelatihan penilaian. Pastikan orang-orang atau orang yang melakukan penilaian memiliki pelatihan dan pemahaman yang cukup untuk metode penilaian dan kriteria yang akan digunakan. Terus yang ke-10, adanya evaluasi serta peningkatan. Setelah implementasi, lakukanlah evaluasi terhadap efektivitas sistem penilaian, apakah itu mencapai tujuannya dan perlu melakukan perbaikan jika perlu dilakukan. Yang ke-11 ada keadilan dan kepatuhan. Pastikan sistem penilaian beroperasi dengan sangat adil dan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Yang ke-12 ada keselarasan dengan strategi organisasi. Jadi pastikan sistem penilaian mendukung strategi dan visi organisasi secara keseluruhan di dunia pendidikan ataupun di sekolah gitu. Jadi dalam merancang dan mengimplementasikannya, sistem penilaian yang efektif memerlukan perencanaan yang cermat dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan individu ataupun kelompok yang akan dinilai. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Putu Mantrajaya dengan NIM 22110316003 absen 10 dari kelas 3M. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penilaian kinerja individu dan kelompok. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kinerja individu, yaitu evaluasi kinerja. Penilaian individu di tempat kerja sering melibatkan evaluasi kinerja. Yang kedua, tes psikolog. Gunakan tes psikolog seperti tes kepribadian, tes bakat, atau tes pengetahuan untuk mengukur karakteristik pribadi. Yang ketiga, penilaian tertulis. Memberikan latihan menulis seperti esai, laporan, atau menjawab pertanyaan untuk mengukur pemahaman atau keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, pemeliharaan. Melakukan wawancara dengan individu untuk mengukur pemahaman, sikap, atau pengetahuan mereka mengenai topik tertentu. Yang kelima yaitu portofolio. Membuat dan mengevaluasi yang menyertakan contoh pekerjaan atau proyek individu sebagai indikator kinerja. Yang keenam, pengamatan langsung. Melakukan observasi langsung untuk menilai keterampilan atau perilaku individu dalam situasi kehidupan nyata. Sekian dari penjelasan individu saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan penilaian kelompok. Selanjutnya itu penilaian kelompok. Yang pertama itu evaluasi kinerja kelompok. Mengevaluasi pencapaian dan kinerja tim pada proyek atau tugas tertentu. Yang kedua yaitu penilaian peer. Anggota tim mengevaluasi satu sama lain berdasarkan kontribusi, kerjasama, atau partisipasi mereka dalam proyek kelompok. Yang ketiga, evaluasi diri kelompok. Anggota tim merefleksikan dan mengevaluasi kontribusi tim dan pengalaman kinerja mereka. Yang keempat, penilaian berdasarkan proyek. Menggunakan hasil proyek kelompok sebagai indikator untuk mengevaluasi kinerja kelompok
dan kapasitas kerjasama. Yang kelima yaitu penilaian 360 derajat, melibatkan evaluasi dari berbagai sumber termasuk anggota tim, atasan, kolega, dan diri Anda sendiri untuk memberikan gambaran utuh tentang kinerja individu dalam konteks tim. Penggunaan rubrik. Keenam, gunakan skala penilaian atau kriteria evaluasi yang jelas untuk mengevaluasi kualitas hasil kelompok atau kontribusi individu terhadap kelompok. Berikan dari presentasi yang saya jelaskan tadi,